Yang di sebelah kiri ini adalah ragam termin penjualan. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah pendapatan, biaya, dan risiko. Di video ini kita akan bahas ragam termin penjualan dan hubungannya dengan pengakuan pendapatan, penghematan biaya, dan pencegahan risiko bisnis. Jika Anda orang accounting setelah memahami termin penjualan dan pengaruhnya terhadap pengakuan pendapatan dan akun-akun terkait, skill akuntansi Anda akan maju beberapa langkah di depan orang accounting kebanyakan. Tetapi jika Anda bukan orang accounting, nggak masalah. Di samping terhadap pengakuan pendapatan, kita juga akan bahas apa saja pengaruh masing-masing termin penjualan terhadap efektivitas pengelolaan operasional perusahaan, terutama sekali biaya dan risiko yang timbul dari aktivitas penjualan. Ini ilmunya para controller. Well, semua controller di seluruh dunia tahu persis bahwa pemahaman terhadap termin penjualan adalah kunci untuk merancang strategi penghematan kos dan mitigasi risiko. Setidaknya yang terkait aktivitas penjualan, shipping, logistik, dan supply chain. Sebuah laporan dari lembaga survei bisnis bernama Aberdeen Group menunjukkan bahwa perusahaan yang mengelola termin penjualannya secara efektif berhasil menghemat biaya hingga 10% dari aktivitas logistik dan supply chain-nya secara keseluruhan. Kemudian survei Global Trade Management yang dilakukan oleh Amber Root mengungkapkan bahwa 72% perusahaan responden menekankan pentingnya memilih termin penjualan yang tepat untuk mengelola risiko bisnis secara efektif. Di video ini target kita sederhana saja. Setelah menyimak video ini, minimal Anda pertama tahu apa itu titik penyerahan, yang kedua tahu apa itu termin penjualan dan apa saja macamnya, yang ketiga tahu kapan atau di titik mana persisnya penjualan diakui, dilihat dari termin penjualannya, sehingga bisa mengakui pendapatan dengan waktu yang lebih presisi tanpa melanggar prinsip akuntansi. Yang keempat, bisa mengenali jenis-jenis biaya yang menyertai proses penjualan dan siapa yang seharusnya menanggung biaya-biaya tersebut, sehingga Anda bisa menekan kos dengan pemilihan termin penjualan yang lebih cerdas. Dan yang terakhir, bisa mengidentifikasi apa saja risiko yang timbul dari aktivitas penjualan, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas risiko dalam pengiriman, sehingga Anda bisa memperkirakan risiko dan menghindarinya melalui pemilihan termin yang lebih tepat. Ikuti terus video ini sampai selesai. Kapan penjualan diakui? Jika untuk maksud penyederhanaan ada yang menjawab saat barang dikirim, itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Lalu secara spesifik kapan seharusnya penjualan diakui? Tergantung termin penjualannya, yang dalam akuntansi disebut termin penyerahan atau term of delivery. Titik penyerahan dan termin penjualan. Dalam standar akuntansi, perpindahan barang dari penjual ke pembeli disebut penyerahan atau delivery. Sedangkan titik kapan dan di mana perpindahan terjadi disebut titik penyerahan atau delivery point. Misalnya penjualan supermarket. Titik penyerahan terjadi saat konsumen membayar sekaligus menerima barang di meja kasir supermarketnya. Istilah lain untuk titik penyerahan adalah point of sales. Apakah karena ini program kasir supermarket disebut point of sales atau disingkat POS, atau karena alasan lain, entahlah. Yang tahu silahkan tulis di ruang komentar ya, Jack juga ingin tahu. Itu kan supermarket. Bagaimana dengan penjualan di perusahaan manufaktur dan perdagangan besar? Mungkin ada yang berpikir demikian. Perbedaan paling kontras antara pedagang eceran dengan pedagang besar sudah pasti volume penjualannya. Ini karena jangkauan pasarnya memang berbeda. Sementara pedagang eceran hanya melayani konsumen yang tinggal di sekitar toko, pedagang besar melayani konsumen dari seluruh pulau di Indonesia dengan perjalanan darat berhari-hari. Yang paling ekstrim penjualan antar benua, yang jika dikirim via laut bisa makan waktu 30 hingga 45 hari. Nah, dari perjalanan panjang tersebut pada titik mana dan kapan persisnya hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli? Titik penyerahan bisa saja terjadi sebelum atau setelah tanggal pengiriman, tergantung terminnya. Maka sangat penting mengetahui termin penjualan dan pengaruhnya. Pada dasarnya termin penjualan yang kadang disebut Incoterm mengatur kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai titik penyerahan. Nah, si titik penyerahan inilah yang berpengaruh ke banyak hal. Untuk melihat pengaruhnya sekilas kita lihat contoh kasus. Penjualan dengan termin tertentu titik penyerahannya terjadi di kantor Anda saat barang diambil ekspedisi tanggal 30 Oktober misalnya. Ini artinya pendapatan sudah bisa Anda akui tanggal 30 Oktober. Dan karena sistem double entry, maka kenaikan saldo piutang juga diakui di saat yang sama. Debit piutang, kredit penjualan. Jika usaha Anda berstatus PKP dan wajib memungut PPN, maka utang PPN juga harus diakui di tanggal yang sama. Sehingga jurnalnya menjadi debit piutang, kredit penjualan, dan kredit utang PPN.
Jika menerapkan sistem persediaan perpetual, maka saldo persediaan Anda juga harus dikurangi di hari yang sama dengan jurnal debit harga pokok penjualan dan kredit persediaan. Dengan demikian, maka pendapatan, piutang, utang PPN, harga pokok penjualan dan persediaan diakui di hari yang sama saat barang diambil oleh ekspedisi tanggal 30 Oktober. Dan karena penyerahan terjadi di kantor Anda, ini artinya Anda tidak menanggung biaya dan risiko apapun. Oke ya, sampai di sini. Nah, sekarang bayangkan jika termin yang Anda sepakati berbeda, di mana titik penyerahan saat barang diterima oleh pembeli di gudangnya. Katakanlah pengiriman memakan waktu 7 hari misalnya. Maka pendapatan dan piutang baru bisa Anda akui tanggal 7 November, bukan 30 Oktober. Artinya molor 7 hari. Kemudian karena titik penyerahan di gudang pembeli, maka hak kepemilikan barang baru pindah setelah barang sampai di gudang pembeli. Bisa dibilang barang masih milik si penjual sebelum diserahkan ke pembeli. Ini artinya semua biaya yang timbul dan risiko barang dalam perjalanan menjadi tanggung jawab penjual. Dari contoh kasus sederhana tadi, Anda bisa lihat bahwa memahami termin penjualan sangat penting bagi siapa saja yang berkecimpung di dunia bisnis, terlebih bagi orang accounting. Sebab termin penjualan berdampak langsung terhadap aspek penting perlakuan akuntansi sekaligus aspek operasional perusahaan. Supaya lebih mantap, kita eksplor lebih dalam ya. Berikut adalah pengaruh termin penjualan terhadap aspek teknikal akuntansi. Yang pertama, pencatatan transaksi. Ini karena termin penjualan mengatur kapan pendapatan harus dicatat. Jika staf accounting tidak memahami termin penjualan ini, maka pendapatan bisa jadi dicatat terlalu dini atau terlalu telat, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang tidak akurat. Yang kedua, penentuan harga jual bersih. Ini karena termin penjualan juga mempengaruhi biaya pengiriman, asuransi, dan risiko kepemilikan barang selama proses pengiriman. Biaya-biaya ini mengurangi nilai penjualan bersih, yakni jumlah uang yang benar-benar diterima oleh perusahaan setelah semua biaya dikurangkan. Jika termin penjualan tidak dipahami, perusahaan bisa jadi menghitung nilai penjualan bersih yang salah, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang salah juga. Yang ketiga, pengendalian persediaan. Ini karena termin penjualan juga menentukan kapan persediaan keluar dikurangkan dari saldo persediaan perusahaan. Kesalahan interpretasi termin mengakibatkan kesalahan hitung persediaan keluar yang pada akhirnya menghasilkan nilai persediaan yang tidak akurat di neraca. Yang keempat, pelaporan keuangan. Termin penjualan yang salah bisa menyebabkan pendapatan dicatat di laporan laba rugi pada periode yang salah. Ini menyesatkan pemahaman tentang kinerja operasional perusahaan. Selain itu, termin yang salah dipahami juga mengakibatkan kesalahan penyajian laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang kelima, perpajakan. Ini karena termin penjualan berpengaruh terhadap saat pengakuan utang pajak, terutama utang PPN. Memahami dan menggunakan termin penjualan yang sesuai penting untuk menghindari kesalahan dalam perpajakan. Bukan urusan catat-mencatat saja, pemahaman tentang termin juga penting dalam manajemen operasional perusahaan. Yang pertama, pengelolaan piutang. Termin penjualan menentukan kapan piutang jatuh tempo. Pemahaman termin yang baik membuat pengelolaan piutang lebih efektif, termasuk memastikan pembayaran tepat waktu yang pada akhirnya juga mempercepat perputaran kas. Yang kedua, pengelolaan persediaan. Menjaga level persediaan yang cukup namun tidak berlebih krusial dalam perusahaan dagang. Dan termin penjualan mempengaruhi kapan stock out diakui, yang pada ujungnya akan berdampak pada keputusan refill stok. Yang ketiga, penentuan biaya dan risiko. Termin penjualan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas biaya dan risiko barang dalam pengiriman. Pemahaman termin yang baik membantu perusahaan menghitung biaya shipping, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pricing. Pemahaman termin juga membantu mencegah dan memitigasi berbagai risiko, seperti barang cacat, barang rusak, atau barang hilang dalam perjalanan, dan menjadi masukan berharga dalam mengatur kontrak pengiriman yang lebih menguntungkan. Yang keempat, efisiensi operasional. Pemahaman termin yang baik juga meningkatkan efisiensi operasional melalui perencanaan logistik, shipping, dan manajemen supply chain yang lebih efisien. Yang terakhir, mitigasi risiko hukum. Memahami termin juga penting untuk memastikan perusahaan taat hukum dan taat kontrak, yang diharapkan bisa menghindari masalah hukum yang merugikan perusahaan di masa depan. Ini semua kita eksplorasi sesaat lagi sambil membahas jenis-jenis termin penjualan. Namun sebelum itu, Jack ingin menyampaikan satu kabar sedih. Ada sekitar 71% pengunjung kanal Jack belum subscribe sampai sekarang. Ini tergolong tinggi, bisa dibilang nyaris gagal. Namun Jack tetap optimis sambil berharap bisa menurunkannya menjadi kurang lebih 50%, syukur-syukur 30%. Dan support dari rekan-rekan sangat berarti dalam hal ini. Jika rekan-rekan termasuk yang belum, kiranya berkenan subscribe sekarang. Terima kasih. Oke, kita menuju ke ragam termin penjualan.
ragam termin penjualan yang lumrah digunakan. Ada beberapa jenis termin penjualan yang biasa digunakan dalam perdagangan dan bisnis secara umum. Yang pertama IXW atau Ex-Works. Termin Ex-Works berarti penjual hanya bertanggung jawab untuk memproduksi barang pesanan hingga selesai, menyiapkan dan menempatkannya di pabrik atau toko atau tempat usahanya. Pembelilah yang bertanggung jawab mengatur penjemputan dan transportasinya. Titik penyerahan dalam termin ini adalah saat barang tersedia untuk diambil oleh pembeli di lokasi penjual. Sejak saat itu hak kepemilikan persediaan berpindah dari si penjual ke pembeli. Saat pengakuan pendapatan piutang dan persediaan. Pendapatan diakui saat barang tersedia untuk diambil oleh pembeli. Jika penjualan kredit maka jatuh tempo piutang dihitung sejak saat itu. Dan pencatatan persediaan keluar juga dilakukan di saat yang sama. Biaya dan risiko. Pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko yang terkait dengan pengangkutan barang dari lokasi penjual ke tujuan akhir. Termin yang kedua yaitu perangko gudang. Mirip seperti Ex-Works, hanya saja spesifik menuju gudang si penjual sebagai titik penyerahan. Ini artinya penjual masih bertanggung jawab memindahkan barang dari pabrik ke gudangnya. Selanjutnya pembeli mengatur penjemputan ke gudang, entah dilakukan oleh pembeli sendiri atau diwakilkan kepada sopir truk, ekspedisi, atau forwarder. Titik penyerahan saat pembeli atau ekspedisi mengambil barang di gudang penjual. Hak kepemilikan dan risiko atas barang juga berpindah ke pembeli saat itu juga. Selanjutnya saat pengakuan pendapatan. Pendapatan dicatat oleh penjual saat barang tersebut diserahkan kepada pembeli di gudang penjual. Ini adalah titik di mana penjual menganggap transaksi penjualannya sudah selesai, sehingga syah untuk diakui. Biaya dan risiko setelah barang diserahkan ke pembeli atau agennya di gudang penjual sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Termin yang ketiga FOB, Free On Board Shipping Point. Termin FOB Shipping Point berarti penjual bertanggung jawab hingga saat barang meninggalkan gudang penjual, meskipun mungkin belum sampai ke pembeli. Titik penyerahan saat barang meninggalkan lokasi penjual. Sedangkan saat pengakuan pendapatan ketika barang meninggalkan lokasi penjual yang sama dengan titik penyerahan. Biaya dan risiko penjual bertanggung jawab atas biaya dan risiko hingga barang ditempatkan di atas kapal atau kendaraan yang akan mengangkut barang sampai ke tujuan. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke termin berikutnya, jangan lupa like video ini. Bukan hanya menyemangati Jack, tetapi juga sebagai tanda bahwa rekan ingin lebih banyak lagi konten informatif seperti ini. Jadi ayo klik tombol like sekarang, setelah itu kita lanjut ke termin berikutnya. Termin yang keempat, CNF atau Cost and Freight. Termin CNF berarti penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang hingga sampai di pelabuhan tujuan, sekaligus menanggung ongkos kirimnya. Dengan kata lain, harga barang yang ditawarkan oleh penjual sudah termasuk ongkos kirim sampai di airport atau pelabuhan di mana pembeli berada. Titik penyerahan di airport atau pelabuhan tujuan pengiriman. Saat pengakuan pendapatan ketika barang tiba di pelabuhan tujuan. Kemudian biaya dan risiko, penjual bertanggung jawab atas biaya kirim dan segala risiko yang terjadi pada barang selama dalam perjalanan hingga sampai di airport atau pelabuhan tujuan. Termin yang kelima, yaitu CIF atau Cost Insurance and Freight. Termin CIF mirip dengan CNF, tetapi dengan tambahan biaya asuransi. Penjual wajib menyediakan asuransi untuk potensi kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. Titik penyerahan saat barang mencapai airport atau pelabuhan tujuan. Saat pengakuan pendapatan ketika barang sampai di airport atau pelabuhan tujuan. Biaya dan risiko, penjual bertanggung jawab atas biaya pengiriman, asuransi, dan risiko hingga barang sampai pelabuhan tujuan. Termin yang keenam yaitu FOB Destination Point. Termin FOB Destination Point berarti penjual bertanggung jawab hingga barang sampai di alamat yang ditentukan oleh pembeli. Pendapatan diakui saat barang sampai ke alamat pembeli, bukan saat barang meninggalkan gudang penjual. Titik penyerahan saat barang sampai di alamat yang ditentukan oleh si pembeli. Ini artinya sebelum sampai di alamat yang dituju, barang masih menjadi hak milik si penjual. Saat pengakuan pendapatan, si penjual mencatat pendapatan saat barang sampai di alamat si pembeli. Biaya dan risiko. Biaya pengiriman dan risiko rusak atau hilangnya barang saat pengiriman sampai tiba di alamat yang dituju adalah tanggung jawab si penjual. Perbandingan FOB Destination Point dengan CNF dan CIF. FOB Destination fokus pada penyerahan barang ke alamat pembeli, misalnya kantornya atau gudangnya. Sedangkan CNF dan CIF fokus pada penyerahan di airport atau pelabuhan di kota negara si pembeli. Khusus CIF, penjual wajib menyediakan premi asuransi atas pengiriman. Di mana termin penjualan bisa kita temukan? Termin penjualan bisa Anda temukan di berbagai dokumen yang terkait dengan penjualan jika berposisi sebagai penjual
atau kontrak pembelian jika berposisi sebagai pembeli. Pertama, di invoice atau faktur, informasi tentang termin penjualan kadang ada di faktur atau invoice yang diterima dari supplier jika berposisi sebagai pembeli atau yang dikirim ke pembeli jika berposisi sebagai penjual. Pastikan termin yang ada di sini sama dengan yang ada di dokumen kedua berikut ini. Yang kedua, di kontrak penjualan jika berposisi sebagai penjual atau kontrak pembelian jika berposisi sebagai pembeli. Ini adalah termin penjualan yang sudah disepakati dan sah adanya, maka menjadi patokan dalam menentukan saat pengakuan pendapatan, biaya dan risiko yang ditanggung. Maka bacalah kontrak dengan cermat. Bagaimana penerapan termin penjualan di marketplace? Di marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Zalora, dan lain sebagainya, konsep termin penjualan juga berlaku, meskipun mungkin disebut berbeda atau disamarkan di kontrak atau faktur seperti perusahaan besar non-e-commerce. Konsep termin penjualan bisa dilihat dari beberapa istilah yang biasa digunakan di marketplace. Yang pertama, pengiriman gratis atau berbayar. Anda mungkin pernah lihat label promo gratis ongkir di beberapa produk mereka. Nah, ini adalah efek dari termin penjualan, di mana penjual menawarkan harga produk mereka sudah termasuk biaya kirim. Kemudian istilah kedua, estimasi pengiriman. Ini terlihat pada estimasi kapan barang sampai ke pembeli. Nah, termin penjualan juga ikut andil di situ. Misalnya, penjual yang menggunakan termin FOB shipping point lalu memberi estimasi waktu pengiriman dihitung dari titik mereka kirim barang. Kemudian istilah berikutnya kebijakan pengembalian dan garansi. Ini juga terkait termin penjualan. Mereka menerapkan kebijakan pengembalian berbeda antara pengembalian yang dikirimkan ke gudang milik marketplace-nya dengan yang dikembalikan ke tangan si penjual. Ini persoalan siapa pemilik sah barangnya dan siapa yang bertanggung jawab atas penggantian. Kemudian istilah yang terakhir, biaya masuk dan pajak. Khusus marketplace yang berbasis di luar negeri, kadang mereka mencantumkan klausul siapa yang menanggung biaya masuk dan pajak impor. Ini adalah efek dari termin penjualan. Jadi meskipun tidak se-eksplisit dagang konvensional, konsep termin penjualan di marketplace modern masih ada dan tetap mempengaruhi pengalaman berbelanja online kita. Makanya penting bagi siapa saja untuk paham bagaimana termin penjualan berdampak terhadap pembelian dan pengiriman ketika berbelanja di marketplace. Kesimpulan dan tips. Setiap termin penjualan berimplikasi berbeda terhadap pengakuan pendapatan, biaya, dan risiko. Pemahaman yang benar tentang termin sangatlah penting untuk tidak saja mencatat dan melaporkan, melainkan juga untuk menjalankan bisnis secara efisien dan memitigasi berbagai risiko. Semakin dekat titik penyerahan ke penjual, semakin cepat pendapatan bisa diakui. Semakin cepat piutang dibayar karena tanggal jatuh temponya lebih cepat. Semakin kecil biaya dan risiko yang harus ditanggung. Dan berlaku sebaliknya jika Anda berposisi sebagai pembeli. Tetapi apapun posisi Anda, baik itu sebagai penjual maupun pembeli, usahakan memilih termin yang titik penyerahannya paling dekat dengan Anda. Jika tidak, maka pastikan waktu, biaya, dan risiko yang Anda kompromikan akan terkompensasi oleh harga barang yang dijual atau dibeli. Pertanyaannya, apakah like dan share untuk video ini kompensasi yang layak untuk Anda lakukan? Jika ya, silahkan subscribe sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa.